Saya sedikit saja tadi ngutip sedikit kalam daripada Al-Habib Alwi bin Idrus bin Abi Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahabuddin ya, yang dibacakan Habib Syarif barusan, merinding dengernya. Ya. Panjang, intinya mengingatkan. Awal-awal beliau mengatakan bagaimana kalau sekarang keadaan kita sedang dicabut sama Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Jadi beliau ini mengingatkan tentang kematian. Bagaimana ketika kematian tahu-tahu datang kepada kita, sedangkan kita dalam keadaan belum siap. Sedangkan kita masih terlena dengan dunia kita. Karena yang namanya kematian itu adalah pemutus daripada kenikmatan. Hadhimil ladzat. Yang kita bayangkan enak-enak di dunia itu hilang nantinya. Ya, pemutus. Kalau sudah orang ingat mati, kalau sudah ingat meninggal, kayak sudah, ya, tidak kepingin apa-apa. Ya, bahkan saya teringat kemarin ya baca kitab kalam daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Khalifah Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau pernah mengatakan, Hammud dunya zulmah fil akhirah wa hammul akhirah nurun. Beliau mengatakan kurang lebih artinya itu orang yang biasa sumpah, orang yang biasa mangkel pikiran, tapi hal-hal yang berhubungan dengan dunia maka akan mendatangkan kegelapan nanti di akhirat. Tetapi orang yang biasa pikiran, orang yang biasa keinginannya yang dibayangkan itu kebingungannya yang berhubungan dengan akhirat, maka ini akan menjadi cahaya nanti di akhirat. Ya, kita sama-sama tahu ini keadaan sekarang ini, semua orang kayak sumpek semua. Ya, yang bisnis ya lagi turun, yang tidak bisnis tambah sumpek lagi. Ya, yang punya usaha bingung, yang tidak punya usaha ngeluh, semrawut ya. Tapi kalau ini yang terus dibawa, kesumpukan kan yang dibawa ini adalah yang berhubungan dengan dunia, kata Syekh Utsman apa? Nanti akan jadi gelap di akhirat. Kenapa? Karena dunia itu hanya sementara. Dunia hanya sementara. Tetapi ketika orang yang dihamkan, yang disumpahkan, yang dipikirkan tentang akhirat, ini adalah cahaya, kata Syekh Utsman. Bagaimana cahayanya? Orang kalau yang dipikirkan akhirat itu ketika melangkah dia akan bingung. Bingungnya bukan karena tidak tahu, tapi dia lebih berhati-hati mana yang halal, mana yang haram, menyakiti orang atau tidak, ada nilai ibadah atau tidak, ada pahala yang dapat atau tidak. Yang dia kerjakan seperti itu. Sehingga yang dia lakukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Nah, yang orang yang seperti ini, kata Sayyidina Utsman, ini nanti akan jadi cahaya di akhirat. Singkatnya kita kayak diingatkan, kita tuh harus punya cita-cita yang puncak. Jangan cita-cita nanggung. Ya, cita-cita nanggung itu contohnya seperti, ya mungkin dulu saya pernah cerita tentang diri saya sendiri. Ya, ketika seorang SMA, ya, atau SMP atau ujian sekolah, ketika selesai dari ujian SMA, kalau yang dia hamkan, yang dia sumpah, yang dia pikirkan, yang dia fikrahkan, bagaimana cara lulus, maka dikatakan ini orang cita-citanya pendek. Kenapa? Karena setelah lulus SMA, setelah lulus daripada aliyah, masih ada jenjang selanjutnya, entah kuliah, S1, S2, S3 jadi apa, ya kan? Tapi kalau dia sebaliknya, dia yang pikirkan bagaimana saya supaya jadi dokter, bagaimana saya supaya jadi apa, misalkan insinyur, saya jadi bla, ada tujuan dia. Maka ketika dia
belajar ya daripada SMA tadi, dia akan sungguh-sungguh tapi ada pandangan ke depan jauh. Dia ngerti sudah. Setelah dia lulus, dia tidak bingung. Kenapa? Karena sudah punya tujuan. Sudah ada yang dicapai tinggi banget. Begitu juga dengan dunia dan akhirat. Kalau hanya mentok di dunia, tok, sudah. Padahal kita sama-sama tahu ada kehidupan yang lebih jauh lagi, lebih jauh dan lebih dahsyat. Berhenti di dunia tok, tek, sudah. Setelah luar dari dunia, mau ngapain kita? Ingatkan semua tadi. Siang maksiat, besok pagi maksiat, sore maksiat, jauh daripada kebaikan-kebaikan. Jauh. Ya, maka beruntung orang yang dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mau dekat dengan agama. Dikumpulkan dengan orang-orang yang orang-orang itu mau kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dibarengkan bersama orang-orang yang di dalamnya yang dibahas Nabi Muhammad SAW, bagaimana ibadah kepada Allah, terus seperti itu. Itu orang yang paling beruntung. Orang yang merugi, naudzubillah min dzalik, yang dijauhkan bahkan kau tidak kenal, tidak mau tahu, tidak dan lain sebagainya, naudzubillah min dzalik. Ya, maka yuk sama-sama kita introspeksi diri kita. Jadi kayak Ibnu Alwi ini ingatkan kepada kita, hidup kita ini sementara. Jangan hanya sumpah masalah dunia tok. Ingat kita masih ada akhirat. Ingat kita masih ada sesuatu yang setelah ini lebih penting daripada dunia ini. Maka boleh bekerja, boleh melakukan amal-amal yang kita berhubungan dengan dunia, maisha semua yang kerjakan silahkan. Tapi wala tansa nasibaka, dan jangan kita lupakan daripada akhirat kita. Ya, pokok tetap jaga kesehatan, bekerja sesuai aturan, ya. Tapi ingatkan lagi, akhirat jangan dilupakan. Jangan malah karena keadaan dunia seperti ini kita lambah sumpek, akhirat tambah jauh. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan dari Pak Alwi, ya, dan saya hanya nambahkan saja, bukan menyerahkan sedikit yang saya tahu. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita dan kita jadikan orang-orang yang dikumpulkan sama beliau. Amin ya rabbal